jalan. Semoga saudara paham. Kalau saudara cuma bawa dongeng monyet, memang menarik, tapi yang nonton orang di pinggir jalan. Sekalipun kamu jalan di atas itu tadi yang rambut dibelah 7, dari Menara BEC sampai ke Bapindo, atau dari Menara BEC Anda nyebrang ke seberangnya itu, yang nonton cuman rakyat jelata. Ya, itu rambut dibelah 7 loh. Ya mungkin banyak yang nonton, tetapi cuma rakyat jelata. Maka Anda harus punya sihir yang hebat sekali, yang mengarahkan sihir-sihirnya para penyihirnya Firaun. Baru Anda boleh bisa menghadap Firaun. Boleh begitu ya. Suaramu harus terdengar dengan keras, dengan lantang, dengan gila-gilaan, supaya suaramu didengar. Kalau enggak, suaramu enggak didengar. Apalagi kalau Anda bisik-bisik, ya. Cuma bisik-bisik. Makanya tadi di awal saya berkata, ketika Yesus mengajarkan, bilang kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tetapi Yesus waktu ditampar, dia berkata, mengapa kau tampar aku? Rasul Paulus ketika ditampar, dia berkata, mengapa kau tampar aku? Gereja-gereja ditampar, digaplok, digebukin, dibakar, dibom, diledakkan, dan injak-injak. Semua diam, mengomel, mengeluh, tapi diam karena takut. Ya. Lalu tiba-tiba Nabi ke-26 datang, teriak pakai 1 juta toa. Mengapa kalian menampar kami? Geger 190 negara. Bukan cuma kerajaan Mesir saja, saudaraku. Bukan cuma Firaun saja yang geger. Tapi 190 negara geger, saudaraku. Keras sekali ya, 1 juta toa loh. Siapa yang kasih toanya? Wartawan. Dan Denny Siregar. Iya kan? Cokro TV dan wartawan yang kasih toannya. Jadi apa, saudara? Seringkali yang namanya kenabian itu diperlukan di sebuah gereja, di sebuah komunitas, di sebuah kelompok sosial, negara, bahkan negara. Nabi bukanlah sebuah perkara yang tabu untuk diucapkan. Bagi beberapa orang agamawi, sudah tidak ada nabi lagi. Siapa bilang? Mau kapan tidak ada nabi lagi? Tunjukkan saya di Alkitab, kapan dibilang dilarang tidak ada nabi lagi. Nanti akan nabi-nabi palsu. Ya, tapi nabi palsunya ini ngomongnya apa? Karena Anda tidak membaca dengan lengkap. Ketika Yesus berkata nabi-nabi palsu, yaitu nabi-nabi yang mengaku dirinya adalah Yesus, yang menggunakan nama Yesus, ya kan, untuk menjadi penggantinya Yesus. Ya kan jelas sekali kan? Yang mengatakan akulah Mesias juru selamat. Apakah saya pernah berkata saya adalah Mesias juru selamat? Saya tidak satu pun berkata bahwa saya adalah Mesias dan juru selamat. Saya berkata Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dan saya menyuarakan kenabian bagi seluruh dunia, bagi umat manusia, untuk keluar dari perbudakan agama. Karena perbudakan agama membuat engkau beribadah dengan hebat sekali, lelah sekali, sehingga kau korbankan anak istrimu demi ibadahmu. Ya, banyak bahkan di gereja-gereja ya, banyak orang-orang rajin ibadah sehingga ibu-ibu ibadah sehingga lupa suaminya belum makan malam. Nggak urusan, iya saya melayani Tuhan lebih penting. Saya serahkan hidup saya buat Tuhan lebih penting daripada keluarga saya. Anak-anaknya akhirnya liar, nggak karu-karuan, ya, akhirnya merkosa pembantunya di rumah, akhirnya anak-anaknya kena narkoba, akhirnya anak-anaknya itu nggak jelas. Karena orang tuanya sibuk beribadah kepada Tuhan. Banyak sekali kita, dan itu sudah selalu saya ucapkan, ada seorang pelayan Tuhan di Eropa datang ketika jemput saya ya, kita kalau pelayanan, kita ngobrol-ngobrol, dia cerita betapa hebatnya dia melakukan pekerjaan Tuhan, karena dia bilang saya cinta sama Tuhan. Oh ya, saya dengarkan, tapi ada satu titik bilang, bahkan anak saya belum sarapan ini, Pastor Paul, anak saya belum sarapan. Saya ditelepon oleh Pak Gembala, saya langsung pergi ke sana. Dan itu bukan sekali 2 kali. Terus saya stop, jangan diterusin.
Kamu sedang melayani dirimu, kamu tidak melayani Tuhan. Dia kaget. Nah, saya bilang, kalau kamu melayani Tuhan, anakmu itu lebih penting daripada aktivitasmu di gedung gereja. Bahkan ketika kamu diminta oleh Bapak Gembala sekalipun. Karena anak itu kamu harus didik. Jangan sampai anak itu lapar. Kalau anakmu lapar, maka dia akan tidak percaya lagi sama bapaknya. Dia ini ya single parent ya. Dia tidak akan percaya lagi sama bapaknya. Sehingga ketika dia berdoa kepada Bapa di sorga, dia akan berpikir Bapa di sorga sangat sibuk. Dia akan berpikir Bapa di sorga tidak punya waktu. Dia berpikir Bapa di sorga itu menganggap perkaranya remeh. Akhirnya dia kekurangan iman, dia kehilangan minatnya untuk berdoa. Dan bukankah itu tipu daya iblis? Ya, banyak dari kita dibelenggu, ditipu oleh agama, diperbudak oleh agama. Banyak dari kita ini dihancurkan oleh agama, karena agama itu membawa kebencian. Di dalam agama itu judulnya benar salah. Saya benar, kamu salah. Makin kamu rajin, kamu makin benar. Makin kamu jarang melakukan aktivitas agama, kamu salah. Suatu ketika ada seorang dari Yaman yang saya baptis di sini, fotonya pernah saya upload, tetapi kemudian minta di take down karena ada mukanya, tapi kecolongan juga ada beberapa yang sudah mengcopy ya. Dia itu dijauhi sama teman-teman Yaman yang lain. Ya, kenapa? Gara-gara suatu ketika dia menegur salah satu orang Yaman yang lain, dia selingkuh di sini, istrinya masih di Yaman. Nah, dia di sini sudah granted asilumnya. Kemudian dia selingkuh, berzinah dengan perempuan lain. Ditegurlah sama si lelaki ini, karena kebetulan si laki-laki ini kenal dengan istrinya. Nah, terus dibilangi, kamu nggak boleh begitu, kasihan istrimu. Kita semua ini sama-sama lari. Kita ini sama-sama lari dari negara kita yang hancur karena dibom sama Arab Saudi. Terus si laki-laki yang berzina ini bilang sama si laki-laki ini, karena laki-laki ini, dia tahu laki-laki ini sudah kami baptis. Terus dia bilang, kamu jangan menghakimi saya dengan masalah perzinahan, dengan masalah agama, karena kamu sudah, dia belum tahu ya, waktu itu dia belum tahu kalau orang ini ke gereja, cuma sudah nggak pernah ke masjid. Kalau kamu sendiri tidak pernah pergi ke masjid, kalau kamu tidak pernah pergi ke masjid, kamu nggak usah ngajarin saya kalau saya berzina ini salah. Karena dia sendiri rajin ke masjid, ya dia sholat 5 waktu. Dan dia ngomong, saya nggak cerita tentang Islam saja ya, ini juga orang Kristen ya. Banyak orang Kristen juga sama. Orang Buddha, orang Hindu, orang beragama. Ketika dia rajin melakukan ritual agamanya dan dia berbuat kesalahan, lalu ada orang yang tidak melakukan ritual agama, bahkan mungkin dia seorang ateis, dia menegur Anda, terus Anda bilang, kamu jangan ngajari saya tentang agama, saya lebih tahu tentang agama dari kamu. Karena ukurannya adalah aktivitas, bukan di dalam realitas kehidupan. Nah, itulah agama. Banyak sekali orang-orang beragama ya akhirnya menghakimi orang yang tidak beragama. Sedangkan banyak sekali orang-orang yang tidak beragama justru hidupnya lebih saleh. Itulah orang Samaria yang baik hati yang di dalam Lukas 13 itu. Bagaimana? Dia tidak beragama, mereka orang kafir jelas, mereka orang yang najis. Tetapi orang-orang beragama, imam-imam dan orang-orang Lewi mengabaikan realitas sesama. Justru orang-orang yang dianggap kafir ini yang kemudian dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para imam dan Lewi ini dibanding pergi ke rumah ibadah. Itulah sebabnya dogma dan ritual ibadahmu itulah yang menghalangi engkau pergi ke surga. Saya tidak berkata Alkitab ya. Kalau ada orang berkata Alkitab yang menghalangi orang mengenal Tuhan, itu sesat. Itu benar-benar sesat. Karena kita tahu firman Tuhan itu dari Alkitab. Jangan melampaui yang tertulis. Ya. Tetapi dogma itu bukan buatan Tuhan. Dogma itu hasil tafsirnya manusia yang terbatas di zamannya dia. Yang kemudian dogma itu Anda turutin,
entah benar entah enggak, pemikiran Anda makin berkembang, dan dogma itu menjadi penghalang kita untuk mengenal Tuhan yang sejati. Karena kita dipatok dengan dogma. Padahal Tuhan ingin mengenal kita secara pribadi. Bukan dari dogma, tetapi pengalaman pribadi sama Tuhan. Apa yang salah dengan dogma? Tidak ada yang salah dengan dogma. Nah, satu-satunya yang salah adalah ketika engkau berkata dogma lebih benar daripada Alkitab yang tertulis. Itu kejadiannya sama persis ketika dengan orang Yahudi di zaman Yesus. Mereka lebih percaya kepada dogma yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang Saduki daripada yang tertulis di dalam tanah. Makanya Yesus datang untuk mengkoreksi semua ajaran-ajaran itu, semua dogma-dogma itu. Ya, dikoreksi sama Tuhan dan dikembalikan kembali ke Tanakh. Karena saat itu orang-orang Yahudi belajarnya dari Midrash Mishnah Gemara, bukan dari Tanakh. Dan Yesus mengembalikan orang-orang Yahudi itu untuk kembali ke Tanakh. Yesus datang untuk menggenapi Tanakh, bukan untuk menggenapi Talmud. Dan orang-orang Muslim rajin menyodorkan Talmud kepada kita, di mana Talmudnya itu sendiri dikutuki oleh nabi mereka. Ya, lucu ya, ironik ya. Talmudnya orang Yahudi pun dikutukin oleh nabinya mereka. Disebut dengan kitab palsu itu tadi. Talmud. Kalau Tanakh, zaman Muhammad nggak ada Tanakh yang ditulis. Nggak ngerti. Nggak ada. Ya. Dan jadi Muhammad taunya Talmud. Nah, semua kisah-kisah para nabi yang di dalam Al-Quran itu berasal dari Talmud, Halakah. Bukan dari Tanakh, karena tidak ada Tanakh yang ditulis. Tanakh itu ada dalam otak dan dalam memorinya para rabinik-rabinik ini. Jadi nggak ada Tanakh tertulis, adanya Talmud di zaman Muhammad. Nah, dan itulah yang dikutukin oleh Muhammad. Dan orang-orang Islam, kalau berdebat dengan Anda, selalu membawa Talmud yang dikutuki oleh Muhammad untuk menyerang iman Kristen. Begitulah kura-kura. Haleluya. Nah, namun hari ini kita mau belajar bagaimana kita melepaskan diri dari perbudakan agama. Indonesia sejak yang namanya agama yang rahmatan itu masuk, maka Indonesia, Nusantara, bukan Indonesia ya, Indonesia itu baru berdiri tahun 45. Indonesia itu baru berdiri tahun 1945. Sebelumnya tidak ada nama negara Indonesia. Semua terpecah-pecah kerajaan-kerajaan ini. Dan itu bukanlah Indonesia. Ya, jadi negara Indonesia itu baru ada tahun 1945. Di era kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara ini, maka ada satu kerajaan yang masyhur, yang namanya Majapahit, yang kejayaannya itu ke seluruh Asia. Tenar sekali. Ngeri sekali ya kejayaannya itu. Namun kejayaannya itu kemudian hancur gara-gara yang namanya agama. Kebetulan saja yang masuk adalah Islam. Kebetulan saja. Ya. Jadi agama itu kemudian membelenggu. Mereka mulai, ya, oh kelihatannya baik ini. Oh ini kelihatannya baik. Begitu menjadi mayoritas, mulai punya kekuatan, belum mayoritas, punya kekuatan, kemudian agama ini mulai ekspansi dengan berperang. Di awalnya dagang, ya, tapi kemudian berperang. Nah, itulah agama. Agama apapun. Yang namanya agama tadi ya, oh kan ini agama dakwah. Oh sorry, Kristen bukan agama untuk mencari pengikut. Ya, Anda bisa menjadi percaya menempuh jalan Tuhan Yesus dan diselamatkan tanpa Anda merubah agama Anda. Kalau ada orang yang mencari pengikut, saya yakin dia sedang pergi ke arah yang salah. Ya, itulah sebabnya para rasul tidak pernah berkata, aku seorang Kristen. Enggak pernah. Mereka begitu, kami pengikut jalan Tuhan, bukan Kristen. Orang-orang menyebut mereka Kristen, tetapi mereka sendiri berkata jalan Tuhan, karena mereka tetap pergi ke rumah ibadah Yahudi, ke sinagog, tanpa mereka harus mengubah orang-orang Yahudi itu tidak pergi ke sinagog. Kalau orang-orang yang pagan Yunani, mereka
tetap seorang pagan dengan tradisi kulturnya. Tentu saja sudah tidak menyembah berhala lagi, tidak menyembah patung-patung lagi, ya kan? Tetapi mereka punya perubahan, metanoia, Roma 12 ayat 2, di dalam pola berpikir mereka. Mereka hidup tidak melakukan percabulan lagi, dan mereka meninggalkan berhala-berhala mereka. Kemudian agama Kristen mulai memasukkan patung-patung itu ke dalam gereja untuk kontekstual. Tadinya salah nggak? Tidak salah. Tetapi kemudian yang salah adalah pengikut-pengikutnya didogma dan membuat satu mitos-mitos agama yang tidak ada di dalam Alkitab. Ya, dengan patung-patung itu akhirnya dicium, disembah dan seterusnya. Ya. Oh, tidak semuanya ketika melakukan cium itu adalah menyembah berhala. Itu harus dihormatin. Ketika patung itu dikencingi atau diludahi, maka terjadilah gesekan, marah. Nah, itulah berhala. Ya, itulah berhala. Saat itulah jadi berhala. Artinya terbukti kan bahwa patung itu menjadi sesuatu yang dimuliakan. Oh, tapi kan itu simbol. Nah, itulah agama. Itulah berhala. Semoga saudara-saudara paham. Sekarang di zaman Nusantara, Nusantara ini kemudian dijajah oleh yang namanya agama. Makin kuat, makin kuat. Kemudian orang-orang Eropa ini masuk, ya, dan membawa agama yang lain pula. Agama. Dan merupakan mereka saling berantitesis satu sama lain. Sorry, saya tidak urusan dengan jumlah. Saya tidak mau orang cari pengikut. Misi saya adalah memberitakan kebaikan, kasih Kristus. Maka dia nggak suka selfie-selfie, terus, nih jemaat saya sudah sekian. Enggak. Dia bikin sekolah, dia bikin klinik, dia rawat itu orang-orang. Mereka tidak pernah melihat Yesus di dalam Romo Van Lith. Dan mereka datang kepada Yesus tanpa harus menjadi Katolik. Namun kita tahu di wilayah Sleman itu sampai sehari ini menjadi wilayah Katolik dengan sendirinya. Ya, tetapi diawali dengan cara yang benar, bukan dengan cara fanatisme, sama seperti Nomensen ketika datang ke Tanah Batak. Dia tidak ubah awalnya, tetapi mereka punya Yesus dan terjadi metanoia. Jadi saudara, baru di saat itulah kekristenan itu bisa benar. Seperti Kiai Sadra. Mereka tidak mengubah kulturnya, tetapi mengubah mindset-nya. Jadi ketika saya membaptis orang di Indonesia, saya tidak pernah membawa ke gereja. Mereka tetap dengan agama dan ritualnya. Sampai hari ini saya masih tetap Konghucu. Sampai detik ini saya masih tetap Konghucu. Ya, dan saya begitu karena saya seorang Tionghoa, saya begitu taatnya dengan Tridharma ini. Dharma kepada pencipta langit dan bumi, ya, kepada Tian, Dharma kepada, dan itu yang saya lakukan. Ya, kalau Anda lihat Tiannya saya siapa? Apakah Kuan Kong? Bukan. Tian saya Yesus Kristus, Cu Yesus. Itu Dharma kepada Tuhan saya. Dharma kepada leluhur. Setiap Imlek, anak-anak saya harus sojakwi, sujud 12 kali kepada ibunya. Dan saya pun melakukan hal yang baik-baik tentang leluhur kami. Hari ini yang saudara dengar, pengajaran saya itu adalah pengajaran dari ayah saya yang SMA aja nggak lulus. Yang saya ajarkan kepada Anda adalah apa yang diajarkan oleh orang tua saya kepada saya, yang kami berdebat setiap malam, yang saya sajikan kepada Anda dengan saya kemas dengan lebih aktif di dalam Amsal. Hai anak-anak, dengarkanlah
didikan ayahmu dan nasihat ibumu. Dan itu terjadi. Itulah dharma kepada orang tua. Nah, dharma kepada negara. Ada berapa banyak Anda di sini yang Anda berbakti kepada negara Anda dengan melakukan Pancasila sebagai konstitusinya? Ada berapa banyak YouTubers di sini yang mengajarkan Pancasila seminggu sekali? Hanya Nabi ke-26. Ya, dan kita menyerukan sekarang ini setelah kita sama-sama punya pemuridan Pancasila dengan Pak Jenderal Tobing. Hari ini rombongan Nabi menjadi manusia-manusia berpancasila dan mengajarkan Pancasila kemana-mana. Saya senang ada satu YouTubers yang memotong-motong videonya Pak Jenderal Pancasila untuk YouTube-nya mereka. Saya menghimbau teman-teman semua YouTube-nya Pak Jenderal disebarluaskan seluas-luasnya di YouTube Anda. Boleh, saya tidak akan pernah copyright-kan Anda ya. Jadi Anda tolong sebarkan video-videonya Pak Jenderal ini di dalam YouTube Anda. Boleh. Ya, tidak akan saya sebelum itu di take down oleh YouTube. Saya tidak tahu kapan pertempuran ini belum berakhir ya. Menkominfo sedang kejar-kejar. Kebetulan hari ini kita bisa live di 2 YouTube, Hagios dan di YouTube-nya Hagios dan di YouTube-nya Joseph Paulusang ya, bersamaan live bareng. Oke, sekarang kita balik lagi saudaraku. Akhirnya Indonesia dijajah oleh agama, yang namanya agama. Yang namanya agama, mau Kristen, Islam, apa saja namanya agama, kalau Anda beda dari aturan yang mainstream, Anda akan dibilang bidat sesat. Ya. Yang ringan, dianatema, dikutukin, disingkirkan, dikucilkan. Itu yang terjadi. Ya. Sampai dengan abad ke-12 oleh orang-orang Kristen. Kalau di Islam dibunuh. Kalau di Islam dibunuh. Kalau di Kristen dikucilkan, dipenjara lah. Ya. Tapi kemudian di dalam kekristenan dari abad ke-12 sampai ke abad ke-17 terjadi pembunuhan yang tidak sama bunuh. Itu terjadi kenyataan. Itulah agama, itulah dogma. Ya, dan semua agama memerlukan dogma. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu dogma. Karena itu pengalaman pribadi yang cukup Anda baca dari sebuah kitab suci yang Anda yakini dan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang Anda yakini. Tetapi Tuhan yang benar tidak pernah meminta Anda untuk membunuh orang lain. Tidak pernah meminta Anda untuk membela-bela dirinya sendiri, sementara Anda sendiri lagi kebelet-belet. Ya, nggak mungkin. Harusnya beliau membela kita, umatnya. Dan saya sedang tidak membela Tuhan saya sedang membela diri saya sendiri, ya, double minoritas, dan teman-teman yang lain yang double minoritas. Tetapi apa jadinya ketika saya sedang berusaha membela diri saya sendiri dan saya berusaha membela para double minoritas yang tertindas atau para minoritas yang lainnya yang tertindas. Mereka bilang, kamu jahat, kamu buat kita nanti masuk tahun 98 lagi, kamu membuat kita dalam bahaya. Lalu para punggawa-punggawa Mesir berkata, ya, para punggawa-punggawa Mesir, biadab, ke barat, salibkan, 190 negara geger. Lalu punggawa-punggawa yang baik hati, yang biasanya berbaik hati kepada para double minoritas ini, para minoritas ini berkata, tangkap Paul, dia memang kurang ajar. Jangan sampai nanti mereka memberontak kepada kita kalau mereka suaranya sudah cukup besar. Begitu ya. Itu yang terjadi, saudaraku. Ya, dengan para pendeta-pendeta, ya, sampai saya dibilang anak iblis segala macam kan. Apakah saya sedih? Enggak, saya sudah tahu resikonya akan dibilangin anak iblis. Saya sudah tahu itu semua sudah kebayang. Kita sudah siap semuanya. Makanya saya juga nggak sakit hati. Kalau saya nggak siap, mungkin saya sakit hati. Tapi karena saya sudah siap lahir dan batin. Makanya kemarin pertanyaannya jawab bagus. Apa Bapak sehat secara mental? Oh iya, sehat. Kalaupun nanti nggak sehat pun, berarti tempat yang layak adalah rumah sakit jiwa, bukan penjara. Ya, kalaupun dikatakan gitu. Karena semua nabi itu dianggap gila, ya. Semua nabi itu dianggap gila. Bahkan Yesus yang adalah Tuhan, Yesus bukan nabi ya, Yesus adalah Tuhan sendiri,
seorang pionir Israel, pendobrak Israel, dianggap orang gila oleh keluarganya. Bahkan Muhammad saja dibilang penyair gila, ya kan? Dibilang penyair gila kesurupan. Wah, ini lagi penistaan agama. Ya gimana? Itu tertulis di dalam Al-Quran kok Muhammad dibilang penyair gila kok. Ya kan? Dibilang penyair gila. Kalau habis terima wahyu di hadits dituliskan, matanya membelalak putih, nafasnya ngos-ngosan, suaranya terus jadi berat. Ya kan badannya dibilang begitu kan. Nafasnya ngos-ngosan seperti nafas onta. Oh, itu gejala-gejala schizofren akut atau epilepsi akut. Wah, kan penistaan lagi kan? Oh, enggak. Sama dengan saya. Nah, saya kan gila juga. Namanya Nabi kan selalu gila. Kalau nggak gila, nggak mungkin ngaku-ngaku Nabi. Tetapi ketika orang gila ini teriak dengan keras, dengan lantang, wah, salibkan dia. Siapa yang nyuruh nyalibkan Yesus? Orang-orang Yahudi sendiri. Ya kan? Salibkan dia, bebaskan Barnabas bagi kami. Yesus Barnabas yang dibebasin, Yesus yang disebut Kristus disuruh disalib, Yesus yang disebut Kristus yang orang baik yang menyembuhkan sakit banyak orang, ya, yang banyak berdiakonia bagi banyak orang miskin itu disuruh disalibkan, sementara bebaskan Yesus Barnabas, sama-sama Yesus. Itulah artinya dua kambing yang dipersembahkan di ini ya para imam. Satu dipotong ya, dipersembahkan kepada Yehova Elohim, itulah Yesus yang dipersembahkan kepada Yehova Elohim. Yang satu kambing dilepaskan keluar untuk korban bagi Azazel. Ya kan ada dua Yesus, Yesus yang disebut Kristus dan Yesus Barnabas. Ya, itulah yang terjadi. Nah, ketika Anda orang-orang yang munafik Anda eluk-elukan, orang-orang yang munafik, orang-orang yang justru menghisap uang Anda untuk beli Rolex dan beli Alfa serta beli jet pribadi, Anda eluk-elukan. Yang dikatanya Anda sebut, wah ini lebih baik yang begini nih, daripada orang-orang yang berkata, ayo kasih uangmu untuk orang miskin. Ya, bagikan uangmu untuk beli beras, kasih makan orang miskin. Salibkan, salibkan, salibkan dia. Dan itu yang terjadi. Ya, itu karena apa? Karena roh ketakutan. Karena Anda ada dalam roh penindasan. Anda sedang ditindas rohmu. Bahkan para pendeta-pendeta pun, pendeta-pendeta besar ini, ya, besar badannya maupun besar mulutnya, ya kan, atau besar gerejanya. Anda sedang ditindas oleh roh ketakutan. Mereka juga sama, punya roh ketakutan yang sama, bahkan mungkin lebih besar. Takut gerejanya dibakar. Kemarin Jawa Pos ngomong sama saya, si ini siapa ya, Detik ya, atau Jawa Pos saya lupa, atau Tirto. Tapi nggak ditulis semua Tirto sama Detik ya, yang ditulis semua lengkap itu Jawa Pos. Memang acung angkat jempol 4 buat Jawa Pos. Teman-teman semuanya subscribe YouTube-nya Jawa Pos ya. Itu luar biasa sekali ya, kita support. Kita harus support orang-orang yang mensupport, yang dia tidak mensupport tetapi mereka itu netral ya. Netral. Support ya, Jawa Pos support. Saudara, balik lagi tadi. Ketika roh ketakutan itu disiarkan, bahkan Ade Armando pun menyiarkan ketakutan itu kepada khalayak ramai. Ngeri ya? Wah, hati-hati nanti akan terjadi. Wah, hati-hati nanti akan terjadi persekusi terhadap orang Tionghoa. Wah, Anda ditakut-takutin lagi. Ngeri, saudara. Ngeri, saudara. Ngeri. Saya mau share kepada Anda satu screen ya. Inilah roh ketakutan, saudaraku. Saya mau tunjukkan kepada Anda. Lihat, ini Facebook saya yang lama sekali ya. Saya komentar ya sama si Ade Armando. Ini kalian nyarinya susah ya, komentarnya dia tidak terstruktur. Lihat. Ade Armando, saya sudah bosan merasa takut dan tolong hentikan retorika Anda menyebarkan intimidasi kepada double minoritas seperti saya. Lihat orang-orang di YouTube saya yang sudah berhenti takut. Anda rombongan Nabi sudah lepas dari rasa takut. Haleluya, saya bersuka cita. Akan muncul orang-orang seperti saya di Indonesia. Dan saya juga sejak di Indonesia saya sudah berani
Dan saya datangi para ustadz dan membaptis beberapa dari mereka. Daripada ngerasani dan fitnah saya, lebih baik diskusi terbuka dengan saya, wahai Pak dosen moderat yang terhormat. Moderat, tertawa jahat. Lihat, gara-gara beliau ngomong begini ya, Joseph Paulusnya tidak perlu dibela, kita paham warga Kristen Tionghoa banyak ditindas. Tetapi dengan meracau dan menghina Nabi Muhammad, Joseph Paulusnya justru memberi alasan bagi kaum radikal untuk memperpanjang penindasan. Terus dia kasih judul videonya, penghinaan Joseph Paulusnya Uni Eropa dan nasib Tionghoa. Ini adalah spirit intimidasi, roh ketakutan yang disebarkan oleh orang-orang yang nampak seperti malaikat. Ya, hati-hati saudara, karena iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya, hati-hati. Spirit ketakutan itu disebarkan. Saya mematahkan spirit ketakutan dari hidupmu. Hai pendengar-pendengar yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, dan ada dimanapun Anda berada. Di dalam nama Yesus Kristus, saya mematahkan spirit ini di dalam nama Yesus. Ini adalah spirit ketakutan yang harus kita patahkan. Ya, ini adalah spirit ketakutan yang harus kita patahkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita patahkan. Ini spirit ketakutan namanya. Ya, makanya kemarin saya hardik. Itu kemarin saya hardik ya orang itu. Cuma dia tidak mengerti kalau saya hardik. Itu di hardik kita. Kita nggak main-main. Kita hardik spirit ketakutan itu. Apakah Anda masih punya spirit ketakutan sekarang ini? Di dalam nama Yesus aku usir, aku hardik spirit ketakutan itu di dalam hidupmu. Sebab kalau engkau masih punya spirit ketakutan, bahkan ketika engkau lahir baru, ya, kau bawa itu menyeberang laut Teberau, ya kan setelah dibaptis kan, engkau masuk padang gurun, engkau mentalmu masih mental budak. Mentalmu masih mental budak. Serius. Karena engkau masih ada spirit ketakutan itu. Engkau diberkati dengan mana setiap hari yang nggak pernah terlambat, burung puyuh, kasutmu tidak pernah rusak. Tetapi setiap kali ada masalah, mentalmu budak. Balik ke Mesir. Penindasan, takut. Saya ngalamin. Sampai urat takut saya diputus sama Tuhan. Entah saya kejeblok, entah saya apa, urat takutnya putus. Dan saya bersyukur sama Tuhan sudah memutuskan urat takut saya. Sehingga saya bisa berteriak dengan lantang, dan saya tampilkan anak istri saya. Ya, saya tunjukkan, saya clear. Ya, saya bekas penjahat. Orang-orang tahu saya semua, saya bekas penjahat. Ya, makanya kemarin saya mengajukan permohonan maaf dari teman-teman yang belum dengar kepada orang-orang yang dulu pernah saya sakiti. Makanya saya nggak sembunyikan wajah anak istri saya. Saya tidak mau menyembunyikan masa lalu saya yang tidak baik. Tetapi Tuhan sudah putuskan semuanya itu. Tuhan kasih kita hidup yang baru untuk memulai yang baru. Dan kalau Anda masih punya rasa ketakutan, maka ketakutan itu bukan dari Tuhan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Maka saya hari ini berdoa kepada Anda semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Aku mematahkan roh ketakutan di dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan keberanian dari sorga, keberanian dari Roh Kudus Yesus memenuhi hidup Anda, sehingga Anda berani untuk melakukan marturia dengan lantang, dan Anda berani melakukan diakonia dengan lantang. Anda menyuarakan kebenaran dan keadilan dengan lantang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sebarkan roh yang kudus dari surga untuk memenuhi hidup Anda. Dan rema yang dari surga yang akan memberikan terobosan dalam hidupmu, breakthrough di dalam hidupmu, dan membuat engkau menjadi seperti Kristus. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan. Haleluya, kita akan dengarkan pujian sekali lagi. Haleluya, Tuhan Yesus baik ya, luar biasa. Tuhan Yesus baik sekali.